Coba bayangkan, ini ya, kamu lagi ada di tengah pesta keluarga yang agak kacau. Terus tiba-tiba ada seseorang yang mengambil megafon dan berteriak, "Saya tidak mencuri kue itu." Padahal nggak ada yang sadar kuenya hilang kan? Nah, tepat. Nggak ada satupun orang yang menuduh dia, tapi dia malah bikin pengumuman besar-besaran. Dan itulah yang baru saja dilakukan Melania Trump dengan merilis video terbarunya itu. Itu adalah langkah yang secara strategis sangat aneh sih. Sangat aneh. Makanya di penelusuran mendalam kita hari ini, misi kita adalah membongkar teka-teki itu. Kita bahkan membedah tumpukan sumber yang luar biasa menarik. Mulai dari analisis forensik bahasa tubuh dari Dr. G Explains, sampai diskusi politik yang super tajam dari The Daily Beast Podcast. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya harus mengambil alih sebentar untuk memberikan konteks penting buat kamu yang mendengarkan. Jadi sumber-sumber yang kita bahas hari ini itu berisi klaim dan opini yang sangat sensitif dan bermuatan politis, baik dari sayap kiri maupun kanan. Ini menyangkut tokoh-tokoh seperti Donald Trump, Melania, dan pejabat pemerintah lainnya. Termasuk Jeffrey Epstein juga. Iya, termasuk dia. Nah, aturan ketatnya di sini adalah kita sama sekali tidak memihak, tidak mendukung atau memvalidasi pandangan-pandangan politik tersebut. Posisi kita di sini murni netral. 100% netral. Kita cuma bertindak sebagai pemandu yang menceritakan kembali ide-ide dari materi sumber aslinya. Tepat sekali. Kita membedah datanya, bukan menghakiminya. Oke, disclaimer selesai. Sekarang mari kita balik ke analogi megafon tadi. Kenapa Melania melakukannya sekarang? Kita mulai dari analisis Dr. G dulu ya. Dia akan melakukan analisis bahasa tubuh, frame demi frame dari video Melania itu. Iya, dan analisisnya sangat mendetail. Apa sih yang dia temukan? Soalnya kalau buat mata orang awam kayak saya, dia itu cuma kelihatan biasa aja. Kaku sih, tapi ya nggak ada yang meledak-ledak gitu loh. Nah, justru kekakuan itu yang jadi titik awal penting buat Dr. G. Dia menyoroti betapa terkontrolnya wajah Melania, kayak topeng. Kayak topeng gimana maksudnya? Jadi dalam psikologi forensik, ketika seseorang membaca naskah dan sangat berusaha mengontrol ekspresinya, otak mereka itu menanggung beban kognitif yang besar. Otak bekerja keras supaya nggak ada emosi yang bocor di wajah. Oh, paham. Kayak nahan napas gitu ya? Benar, tapi tubuh manusia itu selalu punya katup pelepas tekanan. Kalau wajah ditahan sebegitu ketatnya, emosi itu pasti bocor ke tempat lain. Biasanya ke bagian tubuh yang nggak kita sadari. Oke, terus di mana kebocoran itu kelihatan? Di videonya Melania? Ada beberapa momen spesifik. Yang pertama, waktu dia menyebut bahwa orang-orang yang berbohong tentang dirinya itu tidak memiliki standar etika. Di situ, dia melangkah dari sisi ke sisi. Oh, dia goyang atau shifting weights gitu ya? Betul. Itu energi gugup yang gagal dia redam. Terus yang kedua, ini yang paling menarik. Waktu dia menyangkal punya hubungan dengan Ghislaine Maxwell. Ah, iya. Dia bahkan nyebut Maxwell sebagai kaki tangan atau accomplice kan? Itu kata yang berat banget loh. Sangat berat. Nah, pas menyangkal itu, Melania menekan sikunya kuat-kuat ke tulang rusuknya. Dr. G bilang, ini adalah respons perlindungan diri dasar pada primata. Tunggu, menekan siku ke rusuk buat apa? Itu insting untuk membuat area vital tubuh menjadi lebih kecil saat merasa sangat terancam. Dia secara fisik berusaha melindungi dirinya dari kata-katanya sendiri. Astaga, berarti ancamannya terasa nyata banget buat dia. Ada momen lain nggak? Ada satu lagi, momen di mana wajah topengnya retak sebentar. Alisnya terangkat saat dia menegaskan bahwa dia bukanlah saksi yang disebutkan namanya. Mengangkat alis itu penanda bawah sadar yang seolah bilang, perhatikan bagian ini. Ini kebenaran yang mau saya tegaskan, gitu ya. Tapi tunggu, mari kita urai soal Ghislaine Maxwell ini. Kalau dia sampai sedefensif itu secara fisik, emang bukti forensiknya seberat apa sih? Pasti ada bukti memberatkan, kan? Nah, disinilah letak keanehannya. Bukti forensik utamanya sejauh ini, berdasarkan materi yang kita bedah, cuma satu email dari tahun 2002. Sebentar, satu email dari tahun 2002? Isinya apa? Di email itu, Melania memanggil Maxwell dengan sebutan Sweet Pea. Dia menyebut soal artikel di New York Mag, terus ngajak ketemuan. Dan Maxwell malah membalas kalau dia, terlalu sibuk untuk bertemu. Tunggu. Biar saya luruskan. Bukti forensiknya cuma satu email, kebetulan di mana Melania bahkan ditolak buat ketemuan minum kopi. Ya, secara harfiah,
Cuma itu. Kalau gitu kenapa repot-repot bikin video klarifikasi nasional? Ini balik lagi ke analogi saya di awal. Kenapa berteriak nggak curi kue kalau buktinya cuma receh begitu? Bukankah itu malah bikin orang curiga? Sangat curiga. Dr. G juga sepakat bahwa reaksi paniknya sama sekali nggak proporsional dengan ancaman dari satu email itu. Dan yang bikin lebih parah, pernyataan ini secara langsung menabrak tembok narasi pemerintahan suaminya sendiri. Nah, ini dia. Gimana tepatnya dia menabrak narasi kabinet suaminya? Dalam video itu, Melania secara tersirat mengakui bahwa kejahatan Epstein sudah terjadi sebelum 2002. Dia bilang dia nggak tahu menahu soal itu di tahun tersebut. Berarti secara logika, kejahatannya udah ada dong di tahun itu? Tepat. Padahal, narasi resmi pemerintahan Trump selama ini bersikeras bahwa mereka hanya tahu soal kasus prostitusi Epstein yang meledak di tahun 2008. Melania secara nggak langsung merusak timeline resmi mereka. Wow. Dan ada satu lagi kan, waktu dia bilang Epstein tidak bertindak sendirian. Itu bener-bener, Pukulan telak, iya, pukulan telak buat Departemen Kehakiman. Kash Patel kan selama ini ngotot banget membangun narasi kalau Epstein itu pelaku tunggal. betul sekali. Dan Melania memperburuknya dengan mendesak Kongres untuk menggelar dengar pendapat publik bagi para korban. Astaga, padahal Todd Blanche, si PLT Jaksa Agung baru aja menyatakan mereka nggak akan merilis file Epstein lagi kan? Tepat. Melania seperti minta cabang legislatif buat ngelangkahin cabang eksekutif yang dipimpin suaminya sendiri. Dan kalau kamu perhatikan bahasanya, Melania konsisten banget cuma pakai kata ganti saya. Ah, bener juga. Saya tidak tahu, saya tidak terlibat. Nggak pernah dia pakai kata kami untuk melindungi suaminya juga ya? Nggak pernah. Dia sepenuhnya mengisolasi dirinya dari Trump. Bahkan di sumber The Daily Beast terungkap soal email Epstein ke Michael Wolff di masa lalu, di mana Epstein dengan santainya mengejek kondisi mental Trump. Hubungan mereka memang setoksik itu. Ini gila sih. Jadi pertanyaannya apakah ini bukan tentang integritas? Maksudnya apakah ini murni langkah penyelamatan diri? Kelihatannya memang begitu. Tapi pertanyaannya tetap, kenapa sekarang? Pasti ada pemicu langsung yang bikin dia panik sampai bikin video ini kan? Harus ada sesuatu yang memicu langkah drastis ini. Ada pemicunya. Dan namanya adalah Amanda Ungaro. Oke, The Daily Beast ngebahas ini panjang lebar. Siapa sih Amanda Ungaro ini? Amanda itu ibu dari anaknya Paolo Zampoli. Kalau kamu ingat, Zampoli ini adalah pria yang konon memperkenalkan Melania pada Trump bertahun-tahun yang lalu. Oh, oke. Jadi dia ada di lingkaran inti pergaulan mereka dulu. Terus ada apa dengan Amanda ini? Amanda baru saja ditahan dan dideportasi oleh ICE. Dan setelah itu terjadi, dia meledak di Twitter. Dia mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap Melania dan suami pedofilnya. Hah, serius dia nge-tweet begitu? Serius? Amanda mengklaim kalau Melania itu udah ada di kehidupannya selama 20 tahun terakhir. Dan yang bikin panik, Amanda bilang Melania berusaha melibatkannya dalam sebuah misi jahat. Misi jahat. Tunggu, itu spesifik banget. Tapi kan ini cuma tweet orang yang marah karena dideportasi. Apa ini bisa dipercaya? Itulah yang dibahas di The Daily Beast. Jurnalis investigatif Julie K. Brown, yang kita tahu sangat kredibel soal kasus Epstein, merespon hal ini. Dia bilang cerita Amanda ini punya daging di tulangnya. Oh, maksudnya sangat berdasar dan ada buktinya gitu ya? Betul. Kalau jurnalis sekelas dia bilang begitu, berarti ini bukan cuma sekedar gertakan kosong, ada substansinya. Jadi Melania bikin video ini buat mendahului sebuah skandal besar yang mau meledak. Dia mencoba merebut narasinya sebelum Amanda bisa ngomong lebih banyak. Sangat mungkin. Itu langkah preventif. Tapi ini yang bikin saya agak bingung. Bagaimana mungkin pemerintahan Trump membiarkan gangguan sebesar ini terjadi? Maksud saya, video ini bikin kabinet kelihatan berantakan. Kecuali Kecuali apa? pemerintahan ini emang membiarkan atau bahkan menyukai gangguan ini sebagai tabir asap buat menutupi kegagalan yang jauh lebih besar di tempat lain. Nah, itu analisis makronya. The Daily Beast sangat kuat mengarah ke sana. Saat publik sibuk menganalisis kedipan mata Melania dan drama Twitter, ada krisis geopolitik masif yang sedang terjadi. Perang di Iran? Tepat. Saat ini, kita sedang diambang krisis karena perang di Iran. Selat Hormuz baru saja ditutup. Dan ingat, Pentagon sebenarnya udah memperingatkan soal ini. Dan peringatan itu diabaikan. Dampaknya langsung terasa kan ke kamu yang lagi dengerin ini? Harga bensin melonjak tajam dalam 30 hari terakhir. Ini bukan cuma berita luar negeri, ini menguras dompet kita langsung. Benar. Dan yang mengerikan, siapa yang sekarang disebut berada di dalam situation room?
bukan cuma jenderal militer. Iya, petinggi dari perusahaan minyak, BP kan? Tunggu, eksekutif minyak swasta di Situation Room. Itu gila sih. Sangat gila. Dan untuk menutupi semua kekacauan ini dari basis pendukung mereka, pemerintah menggunakan apa yang Daily Beast sebut sebagai sinyal Kristen yang menakutkan. Oh, yang dilakukan Pete Hegseth itu ya? Coba jelaskan soal ini. Jadi Hegseth menggunakan retorika keagamaan yang ekstrim. Dia mengklaim bahwa Tuhan sendirilah yang mengarahkan rudal-rudal Amerika saat ini. Astaga. Jadi mereka membungkus krisis geopolitik dan kenaikan harga minyak ini sebagai semacam perang suci. Tepat sekali, karena kalau kamu mengkritik kebijakan mereka, kamu nggak cuma dianggap melawan pemerintah, tapi seolah-olah kamu melawan kehendak Tuhan. Itu taktik pembungkaman yang luar biasa efektif. Manipulatif banget. Terus gimana dengan orang-orang di dalam kabinet yang nggak setuju? Karena kabinet ini kan penuh kemunafikan dan perpecahan ya. Ya, lihat saja JD Vance. Dia mencoba mencari aman dengan memposisikan dirinya sebagai sosok anti perang di belakang layar. Terus apa respons Trump? Dia nggak suka ada yang main dua kaki kan? Tentu saja. Makanya Trump mengirim Vance ke Pakistan. Dikasih misi mustahil supaya karirnya hancur. Benar, itu cara klasik untuk menyingkirkan saingan internal. Dan ngomong-ngomong soal kemunafikan internal, podcast The Daily Beast menyoroti disonansi kognitif yang parah banget. Contohnya yang mana? Misalnya, kelompok yang mereka sebut Triple Trumpers. Kelompok ini sangat vokal membenci dan menolak multikulturalisme. Tapi secara bersamaan, mereka asyik menikmati makan siang di restoran Meksiko lokal. Menolak budayanya tapi menikmati makanannya. Klasik. Tapi kemunafikan yang lebih bahaya itu ada di level pejabatnya sih. Kayak skandalnya Kristi Noem. Nah itu dia. Kristi Noem ini kan politisi yang selalu mengkhotbahkan pernikahan yang saleh dan nilai-nilai keluarga tradisional. Tapi ternyata dia dituduh berselingkuh dengan Corey Lewandowski. Dan suaminya, ini bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. Suaminya yang dijuluki Big Titty Brian itu. Iya, dilaporkan dia menghabiskan $25.000 untuk wanita di OnlyFans. $25.000. Wow. Tapi tunggu, kita bahas ini bukan sekedar buat gosip kan? The Daily Beast nekenin kalau ini tuh masalah keamanan nasional. Sangat benar. Ini bukan sekedar gosip selebriti. Dalam dunia intelijen, kebiasaan suami pejabat yang diam-diam menghabiskan puluhan ribu dolar di platform seperti itu adalah celah keamanan yang sangat besar. Faktor pemerasan kan? Extortion factor? Tepat. Intelijen asing atau pihak musuh nggak perlu meretas server pemerintah. Mereka cuma perlu mengancam suami pejabat ini dengan bukti transaksinya untuk mendapatkan akses atau mempengaruhi kebijakan. Itu menakutkan sih. Elit-elit ini hidup dengan standar moral yang kacau dan membahayakan negara, tapi mereka selalu lolos. Sementara itu, warga biasa yang jadi korban sistemnya. Standar ganda ini dibahas juga. Lihat bagaimana perlakuan polisi terhadap warga sipil. Ada kasus Rene Guden yang ditembak dari jarak dekat hanya karena masalah lalu lintas sepele. Dan Alex Peretti juga. Iya, dia datang ke demonstrasi cuma buat membantu secara medis dan malah tewas ditembak polisi. Elit di Washington ribut soal email tahun 2002 dan selingkuh, sementara di jalanan nyawa orang melayang tanpa keadilan. Dan itulah kenapa semua yang kita bahas hari ini sangat penting buat kamu. Kenapa kita repot-repot membedah taktik Melania? Karena skandal pribadi semacam ini aktif digunakan untuk mengaburkan fakta bahwa sistem ekonomi dan keamanan nasional kita sedang dipertaruhkan. Betul. Ketika kamu sibuk ngomongin video klarifikasi soal Ghislaine Maxwell, kamu nggak sadar kalau harga bahan bakar meroket karena Selat Hormuz ditutup atau bahwa eksekutif minyak sedang rapat di Situation Room. Ini semua teater politik. Dan fungsinya sebagai tabir asap itu bekerja dengan sangat sempurna. Jadi kalau kita simpulkan, satu video singkat dari Melania Trump telah membuka kotak Pandora yang luar biasa. Dari forensik email yang lemah, dia meruntuhkan narasi Departemen Kehakiman suaminya sendiri. Karena panik diancam oleh Amanda Ungaro. Ya, karena Amanda Ungaro nyebut soal misi jahat. Dan semua sirkus ini akhirnya menjadi penutup sempurna untuk krisis perang di Timur Tengah dan kemunafikan mematikan di dalam kabinet. Semua titiknya terhubung sekarang. Dan sebelum kita benar-benar selesai, saya punya satu pemikiran provokatif terakhir untuk kamu yang mendengarkan. Silakan, apa itu? Coba pikirkan ini baik-baik. Melania itu sosok yang sangat menjaga privasinya.
Dia jarang banget berbicara ke publik tanpa dorongan yang luar biasa kuat. Betul, dia sangat tertutup. Jika dia merasa dinding di sekitarnya begitu menyempit, sampai-sampai dia berani menuntut penyelidikan Kongres, yang jelas-jelas bisa menjerat lingkaran suaminya sendiri, apa sebenarnya isi dari dokumen Epstein yang belum dirilis itu? Wow. Apakah Melania tahu bahwa kapal ini sebenarnya akan segera tenggelam, dan sekarang dia sedang memastikan dirinya adalah satu-satunya penumpang yang mendapatkan sekoci? Pertanyaan yang bikin merinding ya. Kalau dia rela membakar kapal suaminya demi menyelamatkan diri, berarti apa yang disembunyikan di bawah sana jauh lebih gelap dari yang kita kira. Persis. Terima kasih banyak sudah ikut menelusuri tumpukan informasi yang gila ini bersama kami hari ini. Jangan pernah telan mentah-mentah apa yang disajikan di permukaan, karena selalu ada narasi yang lebih besar di balik layar. Tetap kritis, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.